pagi Bapak Ibu. Angkatkan suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia. Mari bersorak, puji Dia, katakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan, tinggikan namanya selama-lamanya, mustai mata. Bersoraklah, bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita. Oh, tinggikan namanya selama-lamanya, mustai mata. Sama-sama bersorak, bersoraklah, hey, du-du-du-du-du-du. Yesus Tuhan, sama-sama sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kita percaya itu semua karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Selalu kami mengingat kebaikan-Mu, selalu kami mengingat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kasih yang tidak pernah berubah terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami datang, kami rindu memuji, menyembah Engkau Tuhan dengan hati kami yang bersyukur. Kami sungguh percaya Kau hadir, Kau memberkati setiap kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau
bersyukur, kami bersyukur. Oh, pagi hari ini berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan, berapa banyak kita yang merasakan kasih setia Tuhan. Mari bersama bukalah kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab kau baik Tuhan, sebab kau setia. Hati kami bersyukur, hati kami memuji. Ini hati kami Tuhan yang bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak pernah habis kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, dengan segenap hati dan segenap jiwa kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar bagiku. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabarala. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabarala. Karalabasya, karalabaralabarala. Karalabasya, karalabaralabarala. Ya, mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Karalabasya, karalabaralabaralabarala. Engkau baik. Oh Yesus, ini syukurku. Haleluya. Oh, ini syukurku Tuhan. Haleluya. Sama karena Kau baik, Kau setia Yesus, Kau pelihara, Kau sediakan semuanya yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kau terus menyertai setiap kami. Bahkan Engkau mencukupkan, bahkan Kau pelihara. Kau menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Betapa hati kami bersyukur, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Karalabasya, karalabaralaba. Karalabasya, karalabaralaba. Karalabasya, karalabaralaba. Terima kasih Tuhan.
Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab semuanya karena anugerah-Mu dan kemurahan Tuhan yang terus ada menyertai langkah kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari kita angkat tangan kita, katakan Yesus pegang. Kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena ini hidupku. Sekarang Bapak Ibu sendiri nyanyikan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena tiada satu pun, semua karena cinta-Mu Tuhan. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari angkat tangan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
tangan kita bersama Bapak Ibu katakan, Yesus pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selamat. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus pegang erat, Yesus pegang. Mari berseru kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Ya Tuhan, Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku, Engkau alasan, Engkau alasan selamat. Katakan lagi, Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Mari berseru, Yesus, haleluya. Kami berseru padamu, Yesus juru selamat kami. Haleluya. Hiralabaya sikaralabaralamo. Hiralabaya sikaralabaralabarala. Hiralabaya sikar. Hiralabaya sikar. Hiralamaya sikar. Pagi hari ini mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan Bapak Ibu, atas apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Tuhan, pegang erat tangan kami, tuntunlah hidup kami Tuhan, melewati lembah yang gelap, menghadapi setiap badai dalam hidup kami. Tangan-Mu yang kami perlukan Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Biaralamaya syatakaralabarala. Biaralamaya sikarala. Sembah Dia. Sembah dengan berharap. Oh, hanya pada Dia, tiada yang lain. Oh ya Yesus, Tuhan kami. Oh, kami sembah.
Biar pagi hari ini iman kami dibangkitkan Tuhan. Hati kami semakin percaya dan teguh kepada Engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan Tuhan menuntun kami, memelihara kehidupan kami, menolong umat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Iralamaya sikaralabara. Oralamaya sikara. Iralamaya sikara. Iralamaya sikara. Iralamaya sikara. Iralamaya sikara. Iralamaya shata. Iralamaya sikara. Iralamaya sikara. Jangan ambil roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Jangan lepaskan penyertaan-Mu dari hidup kami Tuhan. Sebab kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah kami perlu Engkau Tuhan. Iralamaya syatakara. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Iralamaya sikara. Oralamaya syatakara. Iralamaya sikara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan Yesus. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Ya Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ini seruan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku,
katakan Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau alasan kami hidup. Dan terus Tuhan pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab ada Yesus yang memegang tangan setiap kita. Dan Dia mengubahkan setiap ratapan kita menjadi suka-suka cita dan tari-tarian. Mari bersuka cita bersama. Di mana ada sukacita, di situ ada kekuatan yang baru bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari bersorak lagi bagi Tuhan kita. Sukacitamu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Semua bernyanyi. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi bagi Dia. Takkan patah semangatku, takkan
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Selamat terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, semua katakan kita tinggi-tinggi. Oh.
paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Selalu menantimu.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur sebab setiap kali kami datang beribadah di setiap minggu di tempat ini, Engkau Tuhan yang sangat mahir menghibur kami, menguatkan kami. Kehadiran-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami sungguh membuat kami memiliki harapan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan di tengah kehidupan yang tidak mudah yang sedang kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh setiap kali kami datang memuji, memanggil nama-Mu, menyembah Engkau dalam pujian penyembahan di tempat ini, kami dikuatkan kembali. Dan pagi ini kami buka hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena itu bersuaralah kepada kami semua. Berbicaralah ke dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu yang suci berkata-kata kepada kami melalui kebenaran firman yang kami mau dengar. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Hamba-Mu sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu, kita tahu dunia semakin begitu mengalami kesulitan luar biasa. Tak terkecuali negeri kita tercinta Indonesia. Itu berarti berdampak kepada kita, individu, setiap individu. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, setiap kali kita datang ke rumah Tuhan seperti ini, Tuhan menguatkan kita melalui hadiratnya, Dia hadir begitu intens, kita bersyukur. Oh Tuhan bisa menguatkan kita di rumah, di tempat kerja, di doa pribadi kita. Tapi biar bagaimanapun Allah yang bertahta di atas pujian umatnya itu, kehadirannya begitu intens di tengah-tengah kita. Itu sebabnya jangan pernah lewatkan ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tema kita tentang manusia angka. Ingatlah ketika nilai kita ini diukur oleh dunia. Tapi apapun ukuran dunia, Allah itu sangat mengasihi kita. Kita mau belajar tentang manusia angka pagi hari ini. Bapak Ibu, dunia di mana kita sedang hidup, dunia modern sekarang ini, segala sesuatu dihitung. Jumlah followers berapa banyak? Berapa yang nge-like reels kita atau YouTube kita, video yang kita share di media sosial. Harta kita, nilai akademik, prestasi pendidikan, produktivitas kerja. Bahkan dalam pelayanan pun itu terjadi. Berapa banyak di dalam pelayanan program yang dilakukan di gereja-gereja. Berapa banyak aktivitas-aktivitas. Saya datang ke dalam satu gereja Bapak Ibu dan saya kaget. Sepanjang minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua ada acara, ada ibadah. Saya kaget. Lalu kapan mereka bersosial? Kapan mereka menggarami dunia? Di gereja saja. Sebab apa? Manusia angka. Kita pikir semakin banyak program, semakin baik. Kita perlu berhati-hati. Sekali lagi dunia tempat kita hidup sekarang, semua dinilai dengan angka. Pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu dan saya. Apakah kita sedang hidup sebagai manusia angka? Kita akan bercermin dari firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Apa sih kira-kira definisi manusia angka? Kalau saya boleh definisikan manusia angka itu manusia yang nilai dirinya ditentukan oleh angka. Entah angka ekonomi, entah angka sosial berapa banyak saudara, sahabat, teman-temannya. Entah angka prestasi berapa banyak jabatan dan kedudukan yang dia peroleh. Atau statistik rohani. Manusia angka. Jadi kalau bisa didefinisikan, ini merujuk pada orang yang melihat segala sesuatu dari sisi angka, data, hasil, performa atau produktivitas. Tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan, aspek moralitas, aspek spiritualitas. Dunia kita sedang menilai dengan angka setiap manusia. Bapak Ibu, mantan direktur
Garuda. Dia diangkat pada masa pandemi, Januari 2020. Dia diangkat, Bapak Irfan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia diangkat Januari 2020. Maret 2024 kemarin, dia dipecat dari Dirut Garuda. Waktu 2020 masa pandemi, Garuda itu mengalami kesulitan keuangan luar biasa. Ratusan triliun hutang. Hampir-hampir mengalami kebangkrutan yang luar biasa Garuda pada waktu itu. Kemudian Bapak Irfan ini diangkat. Dia melakukan restrukturisasi Bapak Ibu. Dan dia berhasil mengkaji ulang lagi. Hitung ulang lagi tentang utang. Melakukan penghematan sana sini. Sewa pesawat coba dilakukan. Kemudian tahun 2022, 2023. Garuda mengalami keuntungan. Dia bisa rebound. Memang utangnya belum selesai. Tapi Garuda mengalami keuntungan sehingga dia bisa survive sampai hari ini. Maret 2024. Kita nggak tahu alasannya kenapa. Dia diganti. Tapi ada pernyataan yang luar biasa. Dia berkata begini Bapak Ibu. Dalam wawancaranya, Bapak Irfan pernah menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan hanya peduli pada angka, revenue, laporan keuangan, dan neraca. Lalu kemudian dia berkata, tapi masalah real seperti keselamatan penumpang, kepercayaan pegawai, dan struktur kerja internal sering diabaikan. Ini jadi titik awal pendekatan manajemen ala Irfan. Perusahaan adalah manusia, bukan data dan angka semata. Dia mengatakan begitu Bapak Ibu, perhatikan. Perusahaan adalah manusia, bukan data dan angka semata. Orang ini bisa menilai bahwa dunia ini hanya menilai manusia dengan angka-angka. Seharusnya perusahaan itu tentang manusia, tentang individu, tentang orang-orangnya. Demikian juga dengan gereja, demikian juga dengan kehidupan. Seharusnya orangnya. Tapi dunia modern telah begitu jauh meninggalkan sisi itu, lalu menilai manusia dengan angka, dan angka. Seorang pemuda mengeluh di media sosial, cerita tentang papanya. Lebih dari 20 tahun mengabdi sebagai seorang bengkel. Bekerja di bengkel sepeda motor. 20 tahun lebih. Tak ada satupun konsumen yang komplain hasil kerja papanya. Karena papanya bekerja hati-hati, teliti, menekankan kualitas. Tapi karena penekanannya kepada kualitas, kalau teman-temannya satu hari bisa menyelesaikan 5-6 sepeda motor, dia cuma bisa menyelesaikan 3. Setelah lebih dari 20 tahun mengabdi, dipecat begitu saja. Sebab yang dikejar angka, statistik. Nggak peduli bahwa bengkel itu terkenal karena sang bapak. Yang bekerja dengan teliti dan prinsip kehati-hatian. Sehingga konsumen tidak akan datang mengeluh untuk yang kedua kali dengan masalah yang sama. Tapi itu tak bernilai bagi dunia. Engkau dianggap tidak produktif, buang. Bapak Ibu, kita sedang hidup di zaman manusia hanya dilihat dari angka-angka. Perhatikan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, nabi hebat ini juga pernah kepleset. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu tahu ceritanya bersama-sama kan? Tuhan ngomong kepada Samuel, pergi ke rumah Isai. Urapi anaknya untuk menjadi raja. Disuruh berdiri semua anaknya. 6 anaknya berdiri di depan Nabi Samuel yang sudah membawa minyak urapan untuk mengurapi menjadi raja Israel. Menggantikan Saul. Begitu ketemu anak pertama yang tinggi, ganteng, perkasa luar biasa. Langsung sang Nabi. Sesungguhnya berdiri di hadapanku seorang yang diurapi oleh Tuhan. Selesai dia ngomong begitu. Langsung Tuhan ngomong stop. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Sang nabi besar ini pun terjebak, kepleset, melihat angka-angka dari performa, tampilan fisik, kehebatan. Bapak Ibu, siapa kita?
Jika Samuel saja bisa keliru, apalagi Bapak Ibu dan saya. Samuel coba mencari raja berdasarkan tampilan luar, berdasarkan ukuran, berdasarkan prestasi, bukan pada kedalaman. Perhatikan, manusia melihat angka, sementara Allah ingin kita menjadi manusia hati, bukan manusia angka. Kita perlu pagi ini merenung bersama-sama Bapak Ibu. Kita melihat contoh manusia angka di Alkitab. Ada 3 contoh, dengan cepat saya beritahu kepada Bapak Ibu. Contoh manusia angka. Daud versus Saul. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 kita diberitahu. Ayat itu berkata, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan Bapak Ibu, begitu Saul mendengar bahwa anak mantunya dipuji berlaksa-laksa, dia cuma bisa membunuh musuhnya beribu-ribu. Langsung dia iri karena Daud punya prestasi lebih. Nah, para penari dengan kepolosan mereka membawa rebana, mereka memuji-muji Tuhan untuk kemenangan Israel itu. Tetapi kemudian dengan kepolosan mereka itu, mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang sesuai fakta. Saul membunuh beribu-ribu, itu sangat banyak. Tapi sayangnya anak mantunya Daud membunuh berlaksa-laksa, langsung iri. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa angka biar bagaimanapun bisa merusak relasi dan hati manusia. Ketika kita memandang manusia dengan angka-angka seperti itu, dengan statistik-statistik seperti itu Bapak Ibu, itu akan merusak relasi. Itu akan merusak hati manusia. Contoh yang kedua, Gideon dan tentara yang oleh Tuhan dikecilkan. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Tuhan menyuruh Gideon dari 32.000 prajurit yang mau dia bawa untuk perang melawan Filistin, hanya bersisa 300. Tuhan ngomong, siapa yang minum dengan melalui tangannya dibawa air ke mulutnya, atau langsung mulutnya dibawa ke air, pisahkan. Dari 32.000 hanya 300 orang yang membawa air dari tangannya diangkat ke mulutnya. Itulah yang terpilih. Gideon pikir semakin besar prajurit 32.000, semakin mudah menaklukkan musuh. Tapi Allah bukanlah angka-angka statistik. Hari itu Tuhan mau beritahu kepada Gideon, berhenti menjadi manusia statistik, manusia angka. Bagi Allah bukan tentang berapa banyak yang ada di pihaknya. Oh enggak. Tapi berapa banyak yang sesuai dengan kehendak dan hati Allah. Di kaum muda saya khotbah waktu bulan lalu Bapak Ibu. Ingatlah. Untuk menampung manusia, Allah itu menganggap dibutuhkan alam semesta yang luar biasa besar, hampir-hampir tanpa batas. Bapak Ibu masih ingat titik terluar dari alam semesta ini menurut teropong Hubble itu Bapak Ibu, yang mengorbit di ruang angkasa, dibutuhkan 13 miliar tahun dengan kecepatan cahaya kita terbang. Itu berarti 10 kali 3 kali 10 pangkat 8 per detik. Jadi 1 detik langsung 300.000 kilometer kita sampai. Dibutuhkan 13 miliar tahun kecepatan cahaya. Yang saya mau beritahu, alam semesta yang luar biasa luas itu dibutuhkan untuk menopang bumi. Bumilah yang jauh lebih penting dari seluruh jagat raya. Dan di bumi itu, manusialah yang paling penting dari semuanya. Dan dari semua manusia, manusia yang mengerjakan kehendak Allah lah yang paling penting dari seluruh miliaran manusia. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi bagi Allah bukan tentang jumlah, tapi tentang orang yang mau memiliki kehendak sesuai dengan kehendak Allah. Gideon, dia pikir dengan banyaknya jumlah, kemenangan akan lebih mudah diraih. Bagi Allah bukan tentang angka. Kita sampai contoh yang ketiga, Yesus dan janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44.
Firman Allah berkata, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Hari itu di bait Allah, mereka waktunya untuk mempersembahkan kepada Allah yang hidup sesuatu yang ada pada mereka. Orang-orang kaya memberi besar-besar. Amin. Haleluya. Tapi kemudian janda itu cuman memberi 2 peser seduit. Kalau kira-kira dikuruskan ke kita sekarang mungkin kira-kira 1.500 sekian rupiah. Setelah itu dia nggak tahu dia makan apa. Dia berikan semuanya. Dan Yesus mengatakan dia yang lebih besar dari semua. Sebab yang lain memberi dari kelimpahan, ini orang memberi dari kekurangannya. Dan dia tahu, Bapak Ibu, bahwa setelah dia memberi, dia nggak tahu lagi apa yang akan dia makan. Itu sebabnya dalam kekristenan, bukan berapa besar yang kita beri, tetapi berapa yang tersisa. Dan untuk perempuan ini, nggak ada yang tersisa. Tuhan Yesus bukan manusia angka. Oh, ini bukan berarti kemudian Bapak Ibu tidak memberi persembahan yang terbaik. Bapak Ibu dan saya harus memberi persembahan yang terbaik. Semakin besar engkau beri kepada Allah, itu indah. Itu melatih dirimu untuk tidak takluk dan tunduk kepada mamon. Itu membuat engkau merdeka daripadanya. Itu sebagai bukti deklarasi Tuhan, aku tidak terikat kepada materi. Engkau dan saya harus belajar mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan. Tetapi perhatikanlah bahwa Tuhan itu bukan manusia angka. Itu sebabnya janda itu yang 2 peser seduit dipuji oleh Allah. Nah, pagi ini Bapak Ibu, kita sedang hidup sekali lagi di atas dunia yang terus bermain angka. Menilai Bapak Ibu dan saya dari angka-angka. Apa bahayanya? Ada bahaya menjadi manusia angka. Ada banyak bahayanya. Beberapa dengan cepat saya beritahu Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan kehilangan identitas sejati. Sebab kita menganggap keberhargaan kita ini dinilai dari berapa banyak duitmu, berapa banyak kekayaanmu, berapa banyak jabatanmu, berapa banyak yang dapat engkau kumpulkan, berapa banyak pundi-pundi yang bisa engkau bangun. Kalau engkau menganggap dirimu dan diriku berharga karena itu, kita akan kehilangan identitas sejati. Identitas Bapak Ibu dan saya adalah terang. Dalam Matius pasal 5 Tuhan Yesus memberitahu Bapak Ibu dan saya, Matius pasal 6 dia beritahu, engkau adalah terang dunia. Itu identitas Bapak Ibu dan saya. Poin ini penting. Orang yang menekankan angka dalam hidupnya. Tentang produktivitas. Tentang apa yang bisa dia capai. Selalu bicara tentang pencapaian saja. Dia bisa kehilangan identitas sejati. Identitas hampir segala-galanya di hidup kita. Kemarin saya berangkat naik pesawat, saya check in, kartu identitas saya diminta. Apakah sesuai antara KTP saya dengan tiket? Lalu kemudian apakah sesuai nama saya dengan manifest? Identitas hampir segalanya. Kalau Bapak Ibu dan saya pergi ke luar negeri, paspormu, engkau pergi ke bank mengurus apapun. Hari ini identitas hampir segala-galanya. Itu sebabnya ketika kita kebocoran data, kita kemudian merasa kiamat. Bapak Ibu, identitas itu penting bagi orang Israel. Bapak Ibu tahu kenapa ada istilah makanan haram, makanan halal? Saya mau cerita kepada Bapak Ibu sedikit. Waktu baca firman Tuhan tentang kenapa babi haram, kenapa ikan lele haram, yang tidak bersisik haram. Sebab bagi orang kuno zaman dulu, bukan hanya bagi orang Yahudi, orang Israel. Bagi orang kuno zaman dahulu begini Bapak Ibu, binatang yang agak sulit, dia adanya di tengah-tengah. Sulit sekali untuk fiturnya itu dijelaskan. Maka mereka langsung anggap ini haram. Contohnya babi. Dia berkuku belah tapi tidak memamalia. Agak bingung mereka. Ini babi berkuku belah tapi tidak memamalia. Akhirnya dikucilkan atau disingkirkan sebagai haram. Lele. Ini ikan atau tidak? Kalau ikan kok tidak bersisik? Karena itu orang-orang zaman kuno menganggapnya ini agak aneh. Kemudian disingkirkan, ini haram. Kodok atau katak. Ini ikan atau bukan? Kalau ikan kok berkaki? Kalau tidak, tapi kenapa dia senangnya ada di air?
Mereka bingung, mereka langsung buat haram. Perhatikan Bapak Ibu, yang tidak jelas identitasnya langsung dimasukkan kotak haram. Apa maksudnya? Itu simbol. Dalam perjanjian lama itu simbol. Tuhan mau memberitahu Israel, identitasmu harus jelas. Engkau umat pilihan Allah, nggak boleh nggak jelas, apalagi abu-abu. Karena itu untuk membedakan, Tuhan kasih simbol-simbol seperti itu. Langsung yang nggak jelas fiturnya itu, nggak jelas identitasnya ini masuk ke golongan apa? Haram. Yang jelas halal. Mau memberitahu kepada Israel, identitasmu itu umat pilihan Allah lo ya. Itu identitasmu sejati. Sebenarnya itu mau cerita tentang simbol begitu. Bapak Ibu, orang yang keberhargaan dirinya ditentukan oleh nilai berapa jabatan yang bisa dia raih, berapa pangkat yang bisa dia kejar dan dia peroleh. Bapak Ibu, orang ini kalau dia menilai dirinya dengan angka seperti itu, dia kehilangan identitas sejatinya. Bapak Ibu, kalau Tuhan melihat angka dalam diri saya, dia tak akan pernah pilih saya. Nggak ada sesuatu yang istimewa dari saya. Dia nggak akan pilih saya. Saya bukan orang yang terlalu produktif. Saya bukan orang yang punya kreativitas tinggi. Saya naik kelas 4 baru bisa baca. Hampir nggak lulus setiap kali dari SD ke SMP, SMP ke SMA. SMA mau masuk kuliah, hampir nggak lulus. Nanti setelah kuliah sekolah Alkitab baru ngerti bagaimana belajar. Baru ngeh, baru dong. Baru ngerti gimana irama belajar yang tepat. Nanti setelah kuliah di Malang. Itu sebabnya nilai saya dari SD, SMP, SMA jeblok semua. Rapor saya bagus warnanya, ada merah, ada hitam. Kalau Tuhan melihat angka, dia akan buang saya jauh. Bapak Ibu dengar ini. Kalau Bapak Gembala, Bapak Ibu lihat angka dalam diri saya. 21 tahun yang lampau dia tidak akan kirim saya ke Batam. Serius, tanya kepada beliau. Jika beliau cuma melihat angka-angka, nggak ada pada saya. 21 tahun yang lalu, saya itu, rekan-rekan diaken semua tahu, saya itu cuma jongos. Sampai hari ini saya masih jongosnya Tuhan. Lari sana, lari sini, absen para diaken, siapkan semuanya. Kalau mau diutus ke Batam, ada banyak hamba Tuhan yang jauh lebih baik khotbahnya, lebih keren, lebih senior, lebih semua. Kalau gembalamu waktu itu, manusia angka, bukan saya yang dia pilih. Perhatikanlah, manusia ketika menjadikan angka-angka sebagai ukuran kehormatan, angka-angka sebagai ukuran keberhargaan, angka-angka sebagai ukuran kebernilaian diri, engkau akan kehilangan identitasmu sebagai anak terang di dalam Tuhan. Betapa pentingnya. Jangan ikuti arus dunia. Kita tahu dunia tambah sulit. Kita tahu kami di Batam, saya nggak bisa cerita di mimbar ini. Sama seperti Bapak Gembala nggak pernah mau mengeluh kepada Bapak Ibu, saya tak pernah mengeluh kepada jemaat di Betani Batam. Ada banyak kesulitan. Tapi kami tidak mau menilai dengan angka setiap jiwa. Entahkah dia orang hebat, orang-orang biasa saja, kami tak pernah menilai itu. Nggak boleh. Sebab kami pun tak dinilai begitu oleh Allah yang hidup. Bapak Ibu, jangan mau kebernilaian dirimu dinilai dari angka. Engkau bukan manusia angka. Engkau manusia hati yang dikasihi oleh Allah kita yang hidup. Yuk tepuk tangan buat Allah kita Bapak Ibu. Yang kedua bahaya dari manusia angka. Bisa terjebak dalam perbandingan dan iri hati. Jelas, perhatikan tadi Saul dengan Daud. Akhirnya orang-orang yang menganggap keberhargaan dirinya, kebernilaian dirinya dari berapa banyak status yang dia bisa dapatkan, dari berapa banyak followers yang mengikuti Instagramnya barangkali, atau yang menonton reelsnya, orang-orang seperti ini akan terjebak pada perbandingan dan iri hati. Mulai hidupnya kompetitif. Kompetisinya seharusnya saya berkompetisi dengan diri saya sendiri. Kalau kemarin saya bernilai 6, hari ini saya harus bernilai 6,1 minimal. Harusnya saya bersaing dengan diri sendiri. Tetapi orang yang menjadikan nilai sebagai sistem untuk menilai keberhargaan seseorang, dia akan terjebak kepada perbandingan, iri hati,
kompetisi hidup yang tidak sehat. Perhatikan, iri hati, satu dari 7 dosa yang paling mematikan. Saya sudah pernah khotbah di tempat ini, 7 deadly sins. 7 dosa paling mematikan. Dari 7 dosa paling mematikan, peringkat pertama iri hati. Kenapa iri hati? Sebab kita cenderung menjadi manusia angka. Manusia yang memperbandingkan. Hati-hati. Itu bahaya. Mengintip kita setiap saat. Sebab tak seorang pun dari kita yang sempurna. Itu sebabnya setiap kita perlu waspada dan berhati-hati. Bahaya selanjutnya, bisa meremehkan yang kecil dan yang tak bernilai. Hal-hal yang kecil diremehkan, jemaat yang sederhana diremehkan. Kurang diberi pelayanan yang terbaik. Tapi kalau jemaat yang, tanda kutip, yang gede-gede, persembahannya barangkali diistimewakan, diberi panggung, diberi perhatian lebih. Bapak Ibu, saya tidak benci dengan orang kaya. Nggak ada yang benci, siapa yang benci? Tuhan pun tak benci orang kaya. Orang kaya seringkali tidak salah. Jangan-jangan hamba Tuhannya yang keliru. Kenapa? Manusia angka. Sebab sang hambanya sendiri manusia angka. Suka meremehkan yang kecil. Yang dianggap tidak bernilai secara duniawi. Lupa bahwa Allah tidak melihat angka-angka itu. Harusnya gereja melayani semua golongan. Saya kaget, saya diceritain. Ada seorang hamba Tuhan melihat satu gereja. Waktu dia lihat, dia kaget, dia bilang, kok gereja ini masih melayani orang yang naik sepeda motor. Kalau kami sudah enggak lagi. Mungkin dia memang bermaksud pelayanannya segmentasi. Dia akan cari orang-orang di atas, silakan. Saya tidak menuduh itu sesuatu yang bagaimana, ya sudahlah. Enggak masalah. Tapi jangan juga ngomong begitu ketika ada gereja yang melayani dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Di gereja ini Bapak Ibu, semua kita dari yang paling bawah sampai yang paling atas, kita semua satu tubuh Kristus. Kita sama-sama dicintai oleh Tuhan. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan. Ya, sebab kita bukan manusia angka dan jangan terjebak menjadi manusia angka. Itu sebabnya tadi waktu saya duduk di sana Bapak Ibu, saya merasa begitu terhibur. Setiap kali saya pelayanan di tempat ini, saya merasakan kehadiran Tuhan begitu intens, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu mahir sekali menghibur kami para hamba-hambamu. Di tengah tekanan yang sulit, masuk hadirat Tuhan bersama dengan umat Tuhan dengan berbagai golongan. Kita merasa dikuatkan, ada harapan lagi timbul. Bapak Ibu, jangan pernah menjadi manusia angka. Lalu selanjutnya, bahaya dari manusia angka. Menilai kehendak Tuhan, menolak kehendak Tuhan jika tidak sesuai logika angka. Itu bahaya. Jika hitung-hitungan logika angka nggak masuk, kemudian walaupun itu kehendak Allah, dia akan tolak. Itulah bahayanya kalau kita sampai tercemari atau terkontaminasi menjadi manusia angka. Saya bisa daftarkan lebih banyak lagi bahayanya Bapak Ibu. Bisa mengabaikan nilai kemanusiaan. Orang-orang yang cuman menekankan tentang angka-angka setiap kali menilai manusia. Dia akan mengabaikan nilai kemanusiaan. Padahal Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Bukan hanya itu, ketika orang ini membangun hubungan, hubungannya pasti transaksional. Setiap kali dia membangun sebuah hubungan sosial, ada unsur transaksional di sana. Menguntungkan tidak? Kalau tidak menguntungkan, dia buang. Tapi kalau menguntungkan, dia bisa menjilat yang paling terbaik sekalipun. Orang yang manusia angka, relasinya dibangun atas dasar transaksi. Sudah pasti. Saya bisa tambahkan lebih banyak, tapi tak mungkin waktu ini. Masih ada poin lain lagi Bapak Ibu. Karena itu perhatikanlah. Bapak Ibu dan saya perhatikan, Allah mengasihi kita bukan karena angka. Perhatikan Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Allah berkata demikian, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Perhatikanlah bahwa Allah mengasihi kita bukan karena potensi yang ada pada kita. Sumbangsih yang kita bisa berikan kepada kerajaan Allah. Bukan karena talenta yang banyak, karunia yang hebat, lalu kemudian sumber daya manusia yang bisa kita berikan untuk kerajaan Allah. Oh bukan sama sekali. Engkau dan saya belum mengerti apa itu benar dan salah.
ribuan tahun bahkan dari kekekalan. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pilihannya bukan karena produktivitas kita, bukan karena potensi yang ada pada kita, bukan karena kemungkinan yang bisa kita berikan kepada gereja kelak. Bukan. Pilihannya murni dari dirinya. Dialah alasan satu-satunya. Nggak pernah kita alasannya. Kenapa dia pilih engkau dan saya? Bukan kita alasannya, dia alasannya. Nanti di sana baru kita tahu kenapa dia pilih kita. Hari ini yang kita tahu cuman dialah satu-satunya alasan. Bukan karena kita. Jadi saya mau memberitahu. Perhatikan, engkau berharga di mataku. Mulia. Aku mengasihi engkau. Perhatikan. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena angka-angka Bapak Ibu. Tuhan mengasihi bukan karena jumlah prestasi yang kita akan raih. Bukan jumlah kekayaan yang kita akan peroleh. Bukan status yang akan disematkan kepada kita. Bukan. Bukan sama sekali. Itu sebabnya dengan berani tadi saya ngomong di depan. Jika Tuhan melihat angka, saya tak akan pernah terpilih menjadi anaknya. Apalagi hambanya. Saya tak akan pernah masuk pilihan. Jika Tuhan melihat angka. Jika gembala Bapak Ibu melihat angka. Saya pasti disingkirkan. Bapak Ibu, kita berharga. Karena kita ciptaannya. Karena Bapak Ibu dan saya miliknya dari kekekalan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Iya. Engkau bernilai dan berharga sebab engkau miliknya. Engkau kepunyaannya. Karena itu aplikasi praktisnya pagi hari ini Bapak Ibu. Perhatikan yang pertama evaluasi diri. Ayo belajar. Apakah saya sedang menilai diri atau orang lain berdasarkan angka? Ayo belajar. Menilai diri. Aku ini membangun sebuah relasi. Hubungan. Apakah transaksional? Kalau ini menguntungkan, aku akan jalin hubungan dengan dia. Kalau tidak, aku tidak mau. Capek, habis waktu. Bapak Ibu ini orang-orang manusia angka. Padahal Tuhan berkata kasihilah sesamamu. Lebih jauh lagi dia berkata kasihilah musuhmu. Ayo evaluasi diri. Apakah kita menilai diri kita sendiri, menilai orang lain berdasarkan angka? Jangan pikir, aduh aku belum punya rumah. Aku malu bersaksi. Orang aku sendiri kayaknya belum diberkati. Hei, gak begitu anak Tuhan. Gak begitu. Kita tetap harus bersaksi. Kita tetap harus bercerita tentang kasih Allah dalam hidup kita. Jangan nilai dirimu dengan angka-angka. Jangan nilai orang lain dengan angka-angka. Sebab Allah tak pernah menilai engkau dan saya dengan angka-angka seperti itu. Dia menilai kita dengan hati. Sebab kita manusia hati, bukan manusia angka. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aplikasi yang kedua, mari belajar melihat seperti Tuhan melihat. Ayo kita belajar. Lihatlah segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya. Supaya kita tidak menjadi manusia angka. Saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu, kadang-kadang saya begitu capek dengan diri saya. Sebab saya merasa Tuhan sudah jadi hamba Tuhan, tapi kok ada beberapa sisi dari kehidupan saya belum berubah. Berjuang mati-matian sampai saya merasa aduh capek. Pingin rasanya menyerah. Ini manusia angka. Jangan menilai diri dengan angka. Enggak boleh. Kita harus menilai diri kita seperti Allah menilai kita. Betapa pentingnya memandang, melihat seperti Tuhan melihat. Kita perlu belajar. Orang-orang muda, ingat baik-baik. Saya suka beritahu ini kepada orang muda. Kalau engkau ujian, teman-temanmu mulai mencontek. Engkau terdorong untuk mencontek juga karena engkau takut mungkin tidak lulus. Atau takut tidak punya prestasi sehingga orang tuamu marah di rumah. Sebab barangkali orang tuamu masih manusia angka. Lalu kemudian engkau coba ingin mencontek sedikit-sedikit. Enggak boleh. Belajar melihat seperti Allah melihat. Kalau Tuhan Yesus yang ikut ujian ini, kira-kira Tuhan Yesus waktu jadi manusia dulu nyontek enggak ya? Ayo belajar melihat seperti Tuhan melihat. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, hari-hari ini begitu sulit. Coba belajar melihat sebagaimana Tuhan melihat. Apa yang Tuhan lihat kira-kira kalau dalam situasi kesulitan seperti ini? Aduh, kesulitan seperti ini sesungguhnya peluang.
Peluang untuk aku memuliakan Bapa di surga. Peluang kesulitan ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk imanku diteguhkan. Kita belajar melihat segala sesuatu dengan cara Allah melihat. Yang ketiga, refleksi pribadi atau aplikasi praktis Bapak Ibu. Hargailah yang kecil, yang tersembunyi, yang dianggap tak penting. Belajar menghargai hal-hal yang kecil, yang tersembunyi, yang dianggap nggak penting. Seringkali yang dianggap tidak penting itu, dia bisa menjadi begitu penting dalam situasi-situasi krisis. Hal-hal yang kelihatan remeh dan sederhana, dia bisa menjadi begitu penting. Saya suka ngomong kepada jemaat di Betani Batam, hati-hati, ada anakmu yang begitu lemah kelihatannya barangkali. Paling lemah dari semua anak yang lain. Perhatikan, gak boleh disfungsional di tengah keluarga. Gak boleh favoritisme. Gak boleh di tengah keluarga. Anak ini lebih dicintai dibanding anak yang ini. Hati-hati, karena kebanyakan peristiwa yang lemah malah dipakai Allah memelihara masa tuamu. Yang engkau remehkan malah kemudian menghidupi dan memberi perhatian engkau lebih. Yang mungkin dia begitu lemah dan tak berdaya, tapi yang paling banyak berdoa untuk engkau. Hati-hati. Kita ayo belajar. Jangan menilai dengan angka-angka. Hargai yang kecil. Yang tersembunyi. Yang dianggap tak penting. Saya baca di media sosial. Cukup kaget juga. Sebab sedikit banyak saya disentuh. Biasanya kalau acara lebaran, dia nulis, kalau acara lebaran orang pulang kampung. Kalau semua anak-anak pulang kampung, anak-anak yang paling kaya biasanya yang duduk-duduk di ruang tamu. Tapi anak yang sederhana paling yang cuci piring di dapur, masak-masak di belakang sana. Kenapa bisa begitu? Manusia angka. Kita menilai dari prestasi-prestasi. Bayangkan ketika kita dinilai seperti itu oleh Allah. Itu tidak benar. Kita pikirkan bagian ini baik-baik Bapak Ibu. Lalu aplikasi yang terakhir, utamakan kesetiaan daripada pencapaian. Tuhan berkata begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nanti di ayat lain berkata, dan yang setia. Bapak Ibu, Tuhan bukanlah angka-angka. Itu sebabnya memang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, beberapa yang setia. Betapa pentingnya kesetiaan. Mari kita lebih menekankan kesetiaan daripada sekedar pencapaian yang bisa kita kumpulkan. Adalah baik engkau dan saya bisa mengumpulkan banyak. Saya tidak sedang mengatakan itu salah. Ada tempatnya untuk itu. Tapi kita harus belajar mengutamakan kesetiaan kepada Allah yang hidup daripada sekedar pencapaian. Tapi pencapaiannya dengan cara-cara yang keliru. Karena itu, sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita keluar dari jebakan menjadi manusia angka. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi manusia hati. Orang yang hidup dari kasih karunia-Nya, bukan dari penghitungan dunia. Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mulai siang hari ini, saya ingin mendorong kita semua. Mari belajar. Tidak melihat dengan angka-angka dirimu sendiri atau orang lain. Jangan menjadi manusia angka. Jadilah manusia hati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Amin, amin, amin Tuhan. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku.
Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Hayati syair demi syair. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menegur dan menguatkan setiap kami. Biarlah hati seorang hamba itu Kau dapati dalam setiap kami. Hati yang rindu untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita karena kami mengasihi Engkau.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus, segalanya Tuhan kita. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.